Bunda, Teteh, kajian hati, tenangkan hati. Oke, selanjutnya Ustadz, kita masih ada penanya nih, yang bernama Mbak Laili. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Laili. Izin Ustadz cerita sedikit sebelum saya bertanya. Jadi ini masih jadi pergulatan berat di hati saya. Jadi 2018 saya menikah. Alhamdulillah Allah langsung titipkan malaikat kecil. Di pertengahan kehamilan, qadarullahnya mama saya sakit. Awal mula memang sakit hanya sakit biasa, tapi lama-kelamaan ketahuan bahwa dia sakit kanker. Di pertengahan kehamilan itu dia harus kemoterapi, bolak-balik ke rumah sakit. Di situ saya tuh ngerasa kayak nggak bisa apa-apa, karena memang saya kondisinya tuh lagi hamil. Pernah sesekali saya coba bantu dia karena dia hanya bisa terbaring di tempat tidur. Saya coba bantu untuk menggantikan diapers, tapi dia menolak. Saat itu juga saya kayak, kok aku ditolak, kenapa gitu. Ya mungkin beliau paham aku sedang hamil besar. Tapi jujur di situ aku jadi sakit dan aku kayak ngerasa kok gini ya gitu ya. Aku berusaha mau merawat mamaku di hidupnya gitu. Lalu singkat cerita di September 2019 aku melahirkan anakku. Ya layaknya seorang ibu, aku sama suami ya bahagia hadirnya malaikat kecil. Lalu di Desember 2019 mamaku wafat, meninggal. Di situ penyesalan terbesarku, ya kenapa aku nggak dikasih waktu lebih untuk merawat orang tuaku, karena memang kondisi aku tuh serba terbatas saat hamil kemarin itu kan. Desember akhir mamaku meninggal. Lalu di Januari 2020 aku niat ke dokter anak, itu memang ke 3 dokter yang berbeda. Memang aku ada keluhan anak aku itu berat badannya nggak ada kenaikan yang signifikan. Dia ditolak untuk vaksin lah dari bidan. Aku periksa, setelah aku ke 3 dokter yang berbeda, ternyata anak aku didiagnosa dokter ini dia berkebutuhan khusus dengan Down syndrome. Aku bukan nggak mau menerima anakku, aku menerima, tapi aku kayak punya pikiran yang udah overthinking lah, pokoknya gimana kalau aku nggak ada nanti, anak aku gimana gitu kan. Itu benar-benar jadi kayak beban mental, fisik, finansial, karena jujur anak berkebutuhan khusus biayanya itu nggak sedikit. Apalagi dokter bilang anak Down syndrome ini nggak punya usia yang lama. Di situ aku kayak ngerasa aku harus apa, aku harus gimana, semua aku periksain mulai dari jantung, paru, semua aku periksain semua anak aku karena aku pengen yang terbaik buat anakku. Aku nggak mau zolim sama anak sendiri gitu kan. Si anak aku yang kayak gitu, aku tuh sempet juga kayak mau menyembunyikan anakku, Ustaz, karena aku nggak malu, tapi kadang stigma negatif dari masyarakat atau lingkungan itu yang aku nggak mau anak aku disakitin gitu. Kadang banyak yang bilang anak Down syndrome ini karma dari orang tuanya. Gimana cara aku biar nggak menyalahkan diri sendiri terus menerus, karena jujur aku sampai sekarang itu bener-bener kayak aku masih banyak punya hutang sama mama aku, hutang budi yang belum aku bisa bayar tuntas gitu Pak Ustadz. Selain gimana cara untuk menyalahkan diri sendiri,
aku mau nanya, bagaimana pandangan Islam untuk anak-anak berkebutuhan khusus ini, melihat anak itu sebagai berkah, bukan beban. Melihat anak itu sebagai amanah, bukan musibah. Karena memang stigma-stigma itu yang benar-benar bikin aku tuh terus-terusan kayak takut. Semakin aku menyembunyikan anak aku tuh semakin aku sakit sebenarnya Pak Ustadz. Sedangkan aku pengen anak aku itu seperti anak-anak reguler pada umumnya. Baik. Bisa bermain bersama seperti itu Pak Ustadz. Bunda, yang pertama harus dipahami ya, anak itu anugerah dari Allah. Anak itu amanah dari Allah. Anak itu titipan dari Allah. Bagaimanapun anak kita, itu adalah yang terbaik yang Allah hadirkan untuk kita. Seperti apapun kondisinya, sesuai atau tidak sesuai dengan maunya kita, yang harus kita yakini, ini pemberian siapa? Allah. Ini amanah dari siapa? Allah. Pertanyaannya, mungkinkah Allah memberi yang tidak baik untuk kita? Tidak mungkin. Maka walaupun keadaannya kita katakan mungkin berkebutuhan khusus, percayalah, Mbak Laili, sebagai seorang ibu, yakinkan di hati, ini anugerah terindah dari Allah. Ini pemberian terbaik dari Allah. Ketika kita menerima, ketika kita sabar, boleh jadi kekurangan yang Allah titipkan kepada kita melalui anak kita, disitulah Allah siapkan pahala untuk kita. Kalau hidup ini semuanya baik-baik saja, di mana kita mendapatkan pahala sabar? Kalau semua yang terjadi sesuai maunya kita, di mana kita mendapatkan pahala ridho, pahala ikhlas? Kadang Allah menitipkan sesuatu yang mungkin berbeda dengan maunya kita, karena Allah tahu hatimu kuat untuk bisa menerima itu. Pelajaran selanjutnya, pemirsa Trans TV, Bunda sayang, kalau kita melihat ada anak yang berkebutuhan khusus, jangan pernah menghinanya. Jangan pernah merendahkannya. Boleh jadi dia di mata Allah lebih mulia daripada kita yang menghinanya. Termasuk jangan juga menghina orang tuanya. Jangan bilang ini gara-gara orang tuanya punya dosa di masa lalu. Ini gara-gara orang tuanya begini. Shh. Tempatkan hati kita di hati orang tua yang punya anak berkebutuhan khusus. Dan hati-hati, setiap yang keluar di lisan kita dicatat oleh malaikat. Allah tahu, Allah lihat. Khawatirlah jika yang kita sampaikan untuk orang lain akan kembali kepada kita. Hidup ini tentang sebab akibat. Hidup ini tentang tanam panen. Hidup ini tentang tabur tuai. Apa yang kamu tanam, itu yang kamu panen. Apa yang kamu tabur, itu yang kamu tuai. Apa yang kamu sebabkan, itu juga yang akan jadi akibat. Sering AA sampaikan, siapa yang ujian hidupnya diberatkan di dunia, maka nanti Allah akan ringankan hisabnya di akhirat. Kenapa? Karena Allah dahulukan ujiannya di dunia. Sampai tak ada lagi hisab di akhirat. Sudah selesai. Dunia jadi saksi ujiannya begitu berat. Bersyukurlah yang sedang diuji. Karena ujian itu cara Allah mencintaimu. Ujian itu cara Allah menyayangimu. Dan ingat, apapun yang Allah berikan, itu tanda cintanya Allah kepada kita. Mbak Laili, jangan malu punya anak yang berkebutuhan khusus. Itu pintu surga buat Mbak Laili. Innama amruhu iza aroda syai'an ayyakula lahu kun fayakun.
Dokter mengatakan mungkin gak akan lama. Dokter bilang mungkin gak akan panjang. Tapi kalau Allah mau dia panjang. Bahkan kemudian dia sehat. Di waktu yang akan datang. Kita gak pernah tahu. Allah menguji kita dengan anak yang ini. Tapi jika nanti ditakdirkan punya anak lagi. Semoga Allah ngasih cerita yang lain. Kasih skenario yang lain. Boleh jadi kurota ayun yang jadi penyejuk hati yang bisa menguatkan kita dengan kondisi yang mungkin berbeda lagi untuk kita ke depan. Amalin doanya buat orang tua agar anak-anak kita tumbuh jadi anak yang soleh dan kurota ayun ya. Rabbana hablana min azwajina wa zurriyatina qurrata ayun waj'alna lil muttaqina imama. Semoga Allah jadikan semua anak-anak kita soleh dan solehah. Amin ya Rabbal Alamin.